Darah hangat mengalir pelan dari luka di kepalaku, menetes ke lantai gua yang dingin dan licin. Rea, pria yang selama bertahun-tahun ku benci dengan segenap hati, sedang memegang bahuku dengan tangan bergetar, matanya menatap langsung ke dalam jiwaku di bawah cahaya senter yang hampir padam. Kau selalu menyukaiku, kan, Arya? Jangan bohong lagi, di sini hanya kita berdua, dan aku sudah lelah pura-pura tidak tahu. Kata-katanya seperti petir menyambar, membuat napasku tersengal. Aku tidak pernah menyangka hari ini akan berakhir seperti ini, terjebak berdua dengan musuhku di perut bumi yang gelap, luka-luka kami bercampur, dan rahasia yang selama ini aku kubur dalam-dalam kini terpaksa muncul ke permukaan. Semuanya dimulai 2 hari lalu saat perusahaan tempatku bekerja mengadakan acara team building di kawasan Gua-Gua Kars Pacitan, Jawa Timur. Seharusnya ini kesempatan untuk memperkuat tim marketing, tapi bagiku dan Rea, itu hanya panggung baru untuk persaingan kami yang sudah lama. Rea Wijaya, dengan senyum percaya diri dan tubuh atletisnya yang selalu menarik perhatian semua orang di kantor, selalu menjadi bayang-bayangku. Dia naik cepat dari sta biasa menjadi kepala tim, sementara aku, Arya Pratama, harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk tetap sejajar. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena setiap kali dia berada di dekatku, ada gejolak aneh di dada yang membuatku panik. Aku selalu menghindarinya, membalas setiap sapaan dengan dingin, bahkan pernah menolak proyek bersama yang sebenarnya bisa menguntungkanku. Di kantor Jakarta yang sibuk itu, aku belajar menjadi pria normal yang fokus kerja dan sesekali cerita tentang gadis-gadis yang sebenarnya tidak pernah aku rasakan apa-apa. Keluargaku di Sukabumi jauh lebih ketat. Ayah, seorang ustadz kecil di masjid desa, selalu mengingatkan setiap akhir pekan saat aku pulang, laki-laki itu harus menikah, melanjutkan garis keturunan, jangan seperti anak-anak kota yang lupa jati diri. Ibu sudah menyiapkan daftar calon istri dari tetangga, dan aku pernah pura-pura pacaran dengan seorang gadis dari kampus dulu hanya untuk menangkan mereka. Di Indonesia ini, menjadi pria yang mencintai pria seperti aku berarti siap menghadapi bisik-bisik, pandangan jijik, bahkan kehilangan segalanya. Jadi aku memilih diam, bekerja keras, dan berpura-pura. Tapi Rea dia selalu ada di setiap rapat, suaranya yang dalam dan tawa renyahnya membuatku tidak bisa fokus. Aku benci dia karena dia membuat dinding pertahananku retak tanpa sadar. Perjalanan ke Pacitan berlangsung lancar. Kami naik bus bersama tim 20 orang, tertawa, bernyanyi lagu-lagu pop Indonesia. Rea duduk di baris belakang, bercanda dengan yang lain, tapi matanya sesekali melirik ke arahku dengan senyum yang sulit kubaca. Saat tiba di lokasi gua, pemandu lokal memperingatkan tentang terowongan samping yang belum stabil karena hujan minggu lalu. Kami semua memakai helm, senter, dan sepatu gunung. Aku sengaja memilih kelompok lain, tapi entah bagaimana, saat kami masuk lebih dalam untuk otodokumentasi, Rea dan aku terpisah dari tim utama. Kami berjalan beriringan dalam diam, ketegangan terasa di udara lembab. Tiba-tiba tanah di bawah kaki kami longsor. Aku ingat teriakan Rea, tanganku meraihnya secara relaks, lalu semuanya gelap. Saat sadar, aku sudah di dasar gua kecil yang tertutup runtuhan, bahuku berdarah, dan Rea di sampingku dengan kaki terkilir parah. Kau baik-baik saja, tanyanya saat itu, suaranya lemah tapi masih ada nada sinis. Aku mengangguk, mencoba bangkit tapi rasa sakit menusuk. Senter kami hanya satu yang masih menyala samar. Udara dingin, bau tanah basah, dan suara tetes air jauh di kegelapan. Kami berdua tahu tim pasti mencari, tapi gua ini luas, dan sinyal telepon hilang total. Kita harus bertahan sampai mereka datang, kataku, mencoba mengikat luka bahuku dengan kain baju cadangan. Rea meringis saat mencoba menggerakkan kakinya. Mudah bagimu bilang begitu. Kau selalu menghindariku, Arya. Selalu. Apa karena kau takut aku tahu rahasiamu? Aku membekuk. Kata-kata itu datang terlalu cepat, terlalu tajam.
Aku pura-pura sibuk dengan senter, tapi jantungku berdegup kencang. Malam pertama di gua itu berlalu dalam diam yang berat. Kami berbagi sedikit air dari botol yang tersisa, tubuh kami saling bersandar karena dingin. Aku berusaha tidak memikirkan betapa dekat wajahnya, bau keringatnya yang campur tanah, atau bagaimana tangannya sesekali menyentuh lenganku saat ia bergeser. Aku benci diriku sendiri karena merasakan itu. Di luar, hujan deras mungkin masih turun, menutup pintu masuk lebih rapat. Di dalam, hanya suara napas kami dan pikiran yang berputar-putar. Aku tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan, tapi yang lebih menakutkan adalah pertanyaan Rea yang masih menggantung di udara seperti bayangan. Pagi berikutnya, atau yang kami kira pagi, karena di gua tidak ada beda siang malam, cahaya senter sudah sangat redup. Rea mencoba berdiri tapi langsung jatuh lagi, wajahnya pucat. Kita harus cari jalan keluar sendiri, katanya sambil menahan sakit. Aku membantu dia bersandar ke dinding batu, tanganku tanpa sengaja menyentuh pinggangnya. Sentuhan itu terasa seperti listrik, dan aku cepat menarik tangan. Jangan sentuh aku kalau kau tidak mau, sindirnya, tapi suaranya tidak sekeras biasa. Kami mulai bergerak pelan, aku memapahnya, langkah demi langkah menyusuri lorong sempit yang penuh genangan air. Setiap gerakan membuat lukaku perih, tapi lebih sakit lagi adalah diam yang kami bagi. Akhirnya, di sebuah ceruk kecil, kami berhenti untuk istirahat. Rea mengeluarkan sebungkus roti kering dari tasnya yang masih utuh. Makan. Kita butuh tenaga. Kami makan dalam diam, tapi matanya terus memperhatikanku. Kenapa kau selalu menghindariku di kantor, Arya? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatap lantai. Lasbat datang tanpa diundang. 2 tahun lalu, saat Rea baru masuk, kami pernah ditugaskan proyek yang sama. Malam itu di kantor, hanya kami berdua menyelesaikan presentasi. Dia tertawa lepas saat menceritakan masa kecilnya di Jakarta, bagaimana ayahnya yang keras memaksanya belajar tinju agar jadi laki-laki sejati. Aku merasa nyaman, terlalu nyaman. Saat itu aku hampir mengatakan sesuatu, tapi aku mundur. Keesokan harinya aku minta pindah tim. Sejak itu, persaingan kami dimulai. Dia pikir aku iri, aku pikir dia ancaman bagi rahasiaku. Aku tidak menghindar, bohongku. Rea tertawa kecil, tapi tertawa itu berubah jadi batuk. Kau bohong. Aku lihat cara kau memandangku saat rapat. Bukan pandangan musuh biasa. Kami melanjutkan perjalanan, menemukan tetesan air bersih dari stalaktit. Aku membantu Rea membersihkan lukanya dengan kain basah. Jari-jarinya menyentuh tanganku lebih lama dari perlu. Di desaku dulu ada anak tetangga yang berbeda, katanya pelan. Dia pergi ke kota, tak pernah kembali. Keluarganya bilang dia membawa malu. Aku diam, tapi kata-kata itu menusuk. Keluargaku sama. Ayah pernah bilang di meja makan, itu penyakit aman sekarang, anakku tidak akan seperti itu. Aku tersenyum saat itu, tapi malamnya menangis sendirian. Di gua ini, semua terasa lebih nyata. Rea menceritakan ibunya yang sakit, bagaimana dia bekerja keras untuk biaya pengobatan, tidak punya waktu untuk pacaran meski banyak wanita mendekat. Aku tidak pernah merasa cocok dengan mereka, katanya. Aku hampir bertanya apa maksudnya, tapi takut jawabannya. Malam kedua suhu turun drastis. Kami duduk berdempetan untuk hangat, bahu kami bersentuhan. Aku merasakan detak jantungnya, atau mungkin jantungku sendiri. Kalau kita keluar dari sini hidup-hidup, aku tidak akan biarkan kau menghindar lagi, bisik Rea. Aku tidak jawab, tapi dalam hati aku tahu dindingku mulai runtuh. Rasa sakit isi kami semakin parah, tapi rasa sakit batin yang lama terpendam mulai muncul. Aku ingat teman kuliahku yang pernah curhat bahwa dia gay, lalu pindah ke luar negeri karena keluarga tidak terima. Aku tidak mau seperti itu. Tapi di sini, dengan Rea yang sedang lemah tapi kuat,
aku mulai bertanya-tanya apakah hidupku selama ini hanya kepura-puraan. Hari ketiga atau mungkin keempat, waktu terasa kabur, kami menemukan celah kecil yang mungkin menuju luar. Rea mendorongku untuk mencoba memanjat lebih dulu. Kau lebih ringan, coba. Aku naik, tapi batu longsor lagi membuat luka bahuku terbuka kembali. Aku jatuh tepat ke pelukannya. Rea menahan tubuhku, wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Bodoh, jangan mati di sini, katanya, tapi suaranya lembut. Saat itu, dia berkata lagi, aku tahu sejak lama, Arya. Cara kau menatapku saat kau pikir aku tidak lihat. Aku bukan bodoh. Kau mencintaiku, bukan? Itu sebabnya kau benci aku. Kata-kata itu seperti bom. Aku mendorongnya pelan, tapi tubuhku lemah. Kau gila, kataku, tapi air mata sudah mengalir tanpa in. Di gua gelap itu, dengan luka yang menganga, aku tidak bisa lari lagi. Rea tidak marah. Dia malah memegang tanganku erat. Aku tidak marah. Aku juga bingung. Di Jakarta aku pernah pacaran dengan wanita, tapi selalu kosong. Saat kau menghindar, aku marah, tapi sekarang aku mengerti mungkin karena kau takut seperti aku takut. Kami bicara berjam-jam. Aku cerita tentang ayahku yang akan mengusirku kalau tahu, tentang doa malam yang aku ucapkan memohon agar perasaan ini hilang. Rea cerita tentang tekanan di kantor, bagaimana dia harus selalu jadi pria idaman yang suka cewek. Konflik internalku memuncak. Aku ingin lari, tapi tidak ada tempat. Aku ingin marah padanya karena memaksa, tapi aku tahu dia benar. Pengakuan itu membuatku merasa telanjang, tapi juga lega untuk pertama kali. Kami mencoba lagi keluar, tapi gagal. Rasa lapar mulai menyiksa, tapi emosi lebih kuat. Di momen itu, saat kami berbaring lelah, Rea menyentuh pipiku. Kau tidak sendiri, Arya. Aku menangis, pertama kalinya di depan orang lain. Persaingan kami berubah jadi sesuatu yang lebih dalam, lebih menakutkan, tapi juga lebih manusiawi. Di luar gua, dunia mungkin masih berputar dengan norma-normanya, tapi di sini, hanya kami berdua melawan kegelapan. Hari berikutnya membawa harapan kecil. Kami mendengar suara jauh, mungkin tim pencari. Rea berteriak sekuat tenaga, suaranya bergema. Aku ikut, meski sakit. Sementara menunggu, kami berbagi cerita lebih dalam. Aku cerita tentang masa kecil di Sukabumi, bermain bola tapi selalu merasa berbeda saat teman-teman bicara cewek. Rea cerita tentang kakaknya yang meninggal muda, membuatnya belajar mandiri. Cinta tidak harus sesuai aturan orang lain, katanya. Kata-kata itu seperti obat untuk lukaku yang bukan hanya isik. Saat tangannya memegang tanganku lagi, aku tidak menarik. Ada kehangatan yang baru, bukan nasu, tapi koneksi jiwa yang selama ini aku tolak. Momen itu datang pelan. Kami bicara tentang masa depan kalau selamat. Aku tidak mau kembali ke kepura-puraan, aku bisik. Rea mengangguk. Kita hadapi bersama. Pengertian itu membuatku menangis lagi, tapi kali ini karena harapan. Konflik dengan masyarakat terasa jauh, tapi tetap ada. Aku bayangkan wajah ayahku, bisik-bisik di masjid. Tapi untuk pertama kali aku merasa kuat. Rea yang dulu musuh, kini jadi penopang. Kami tertawa kecil saat mengingat pertengkaran kecil di kantor, sekarang terasa konyol. Cinta sesama pria yang selama ini kutakuti, kini terasa seperti cahaya di kegelapan gua ini. Akhirnya, suara semakin dekat. Tim penyelamat menemukan kami setelah hampir 5 hari. Cahaya matahari menyilaukan saat mereka menarik kami keluar dengan tali. Di rumah sakit Pacitan, kami dipisah untuk perawatan. Tapi Rea meminta ruangan yang sama. Keluargaku datang dari Sukabumi, wajah ayah penuh kekhawatiran tapi masih dengan nasihat lama. Teman kantor datang bertanya-tanya kenapa aku dan Rea bisa selamat bersama.
Aku melihat pandangan aneh dari beberapa orang, tapi Rea memegang tanganku di bawah selimut saat tak ada yang lihat. Kita mulai dari sini, bisiknya. Setelah pulang ke Jakarta, hidup tidak sama. Aku mulai bicara dengan seorang teman dekat di kantor, pelan-pelan cerita perasaanku. Reaksi campur aduk, tapi tidak seburuk yang aku bayangkan. Keluarga masih sulit, ayah diam saat aku bilang aku butuh waktu untuk cari jati diri. Tapi aku merasa tumbuh. Rea dan aku mulai bertemu di luar kantor, bukan sebagai rival, tapi sebagai apa yang kami belum beri nama. Setiap senyumnya membuatku yakin bahwa perjalanan ini baru dimulai. Bulan-bulan berikutnya penuh tantangan. Di kantor, gosip beredar, tapi kami hadapi bersama. Aku pulang ke Sukabumi, duduk berjam-jam dengan ayah, menjelaskan tanpa paksaan. Dia tidak langsung terima, tapi tidak usir aku. Itu sudah kemajuan. Rea datang berkunjung, makan malam bersama keluargaku dengan gugup tapi tulus. Persahabatan lama dengan teman-teman berubah, beberapa menjauh, beberapa mendukung. Aku belajar bahwa identitas bukan akhir dunia, tapi awal kebebasan. Cinta kami tumbuh pelan, penuh pengertian, tanpa tergesa. Dari gua gelap itu, aku keluar sebagai pria yang lebih utuh. Sekarang, saat melihat Rea tertawa di balkon apartemen kami, aku tahu setiap luka, setiap air mata, setiap pilihan sulit itu layak. Perjalanan emosional ini mengajarkanku bahwa manusiawi adalah menerima diri sendiri di tengah tekanan dunia. Apakah seseorang harus selalu mengorbankan kebahagiaan cinta sejatinya demi menjaga harmoni dengan norma masyarakat, atau keberanian menghadapi penolakan justru membawa kedamaian sejati? Benar atau salah?